Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur, kembali lagi di channel Silaru Adventure dalam sesi Kempods Kembara Podcast. Di sesi Kempods kali ini kita ditemani oleh salah satu aktivis lingkungan bersama Bung Wajir, sudah ada di sebelah saya. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu dengan Bung Wajir ini, kesibukannya apa, aktif di organisasi apa, rekam jejaknya bagaimana di dunia konservasi ini. Oke, kita persilakan aja kepada Bung Wajir. Halo Bung Wajir, salam rimba. Halo, Lestari. Mantap. Mantap. Oke, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya bisa disapa Bung Wajir boleh, Mas Wajir boleh. Sebelumnya saya salah satu aktivis penggiat lingkungan juga. Di satu sisi saya selaku lulusan dari Fakultas Kehutanan, dan sekarang saya kesibukan saya selain sibuk di organisasi, dan saya juga sedang berkuliah di S2 Primatologi di IPB University. Nah, sebelumnya banyak yang telah saya lakukan, salah satunya di kader konservasi yang telah kita lalui ya. Mantap ya. Kebetulan waktu itu saya kader konservasinya di lembaga Balai BKSDA Jawa Timur, dan di situ saya merupakan salah satu bagian dari organisasi Silpa Indonesia, salah satu organisasi khusus di Fakultas Kehutanan di seluruh Indonesia kayak gitu. Dan saya terjun ke dunia konservasi, khususnya dunia kehutanan itu dan lingkungan cukup sudah banyak hingga penelitian saya di Alas Purwo, Taman Alas Purwo, di Halimun Salak, dan beberapa kegiatan lingkungan lainnya kayak gitu. Mantap, rekam jejaknya tidak bisa diragukan lagi ya. Oke, tadi kita di sini Bung Wajir ini sudah banyak kegiatannya tentang konservasi dan keanekaragaman hayati, karena memang backgroundnya dari kehutanan ya. Yeah. Backgroundnya kehutanan, sekarang lagi ambil S2 di IPB University. Cuma prodinya ke primatologi, lebih ke primata. Oh, lebih ke primata. Ya. Keren nih. Kalau bisa kita kupas nanti primatanya juga. Oke. Seberapa yang pertama nih ya, seberapa penting sih keanekaragaman hayati? Dasar banget ya pertanyaannya ya. Oke. Seberapa penting sih keanekaragaman hayati atau kehati itu? Oke. Baik, sebelumnya kita ngomongin konservasi, ngomongin hutan, ngomongin suatu kelola yang didasarkan dari yang kita lihat seperti hutan itu sangat beragam ya, maksudnya luas gitu dalam arti. Nah, ngomongin konservasi itu salah satu upaya bentuk kita terhadap hutan kayak gitu. Nah, upaya-upaya yang dilakukan terhadap konservasi itu biasanya itu mencakup 3 kegiatan, yaitu pelestarian, selain pelestarian ada perlindungan dan pengawasan kayak gitu. Nah, hutan konservasi itu banyak hutan konservasi itu bagian-bagiannya banyak. Ada hutan konservasi yang udah dikonversi, hutan konservasi alam yang ibarat kata udah jadi hutan alam yang tidak saklek, udah tidak bisa dijadikan non hutan lagi kayak gitu. Nah, berbicara tentang konservasi, perlindungan, karena sifat dari inti konservasi itu menjaga sistem keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Itulah poin penting yang harus kita garis bawahi. Namanya konservasi itu melestarikan keanekaragaman hayati kayak gitu. Mantap. Yang mencakup 3 aspek tadi, perlindungan, pengawetan, pengawasan. Perlindungan, pengawetan, dan pengawasan. Ya. Oke. Mantap ya penjelasannya. Semoga nempel langsung di otak, karena ini kayaknya butuh beberapa SKS kalau gue lihat. Iya. Aduh, dasar banget sih dasarnya ya. Biasanya kalau ini bab 1-nya lah gitu. Iya, benar. Bab 1-nya gitu, keanekaragaman hayati ini. Nah, saya nih ya, awam kan juga teman-teman mungkin yang ada di rumah tentu bertanya-tanya gitu kan, buat apa sih kita melestarikan kehati tadi, buat apa sih kita terlibat dalam dunia konservasi? Tentunya kita semua sebagai umat manusia, salah satu penghuni bumi ini gitu, punya tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, bagaimana sih tanggung jawab kita sebagai manusia ini
terhadap pelestarian keanekaragaman hayati tadi. Oke. Sebenarnya ngomongin tanggung jawab ataupun upaya itu apa ya? Setiap makhluk hidup, setiap makhluk sosial itu berupaya penting dalam menjaga entah itu kebutuhan ataupun kelestarian. Nah, salah satu upayanya itu ya itu tadi menjaga dan melestarikan yang sifatnya hutan itu penting loh gitu loh. Ibarat kata sauta itu penting bagi kita maupun satwa ataupun tumbuhan yang lainnya kayak gitu. Nah, salah satunya dengan capaian yang harus kita lakukan itu dengan menjaganya kayak gitu, dengan sumbangsi kita ibarat kata cinta lingkungan kayak gitu kan. Kalau kita di masa kecil aja kan kita diajarkan untuk ibarat kata sopan santun terhadap lingkungan kayak gitu salah satunya. Benar-benar. Jadi tanggung jawab kita terhadap lingkungan ini ternyata memang harus gitu ya, karena kita hidup berkesinambungan gitu dengan lingkungan. Jadi kita nggak bisa lepas tanggung jawab begitu aja. Nah, untuk upaya pelestarian kita dari lingkungan terkecil deh kita, misal dari lingkungan keluarga atau sekitar rumah gitu. Bagaimana sih upaya pelestarian lingkungan dari mulai hal yang terkecil dulu gitu? Kalau untuk upaya sebenarnya banyak ya, upaya yang dilakukan itu sebenarnya banyak. Hal-hal yang sifatnya kecil pun banyak yang dilakukan. Salah satunya kita bisa membuang sampah sembarangan kayak gitu. Jangan membuang sampah sembarangan. Iya, jangan membuang sampah sembarangan. Ibarat kata kita membuang sampah kepada tempatnya kayak gitu. Karena itu salah satu aspek yang harus kita dasari gitu loh. Aspek yang harus iyalah kita hidup di dunia ini nggak hanya sebatas kita doang gitu loh. Kita masih punya anak cucu kita masih punya saudara ataupun ibarat kata keturunan kita yang akan menjadi penerus selanjutnya untuk meneruskan bumi ini kayak gitu. Jadi salah satunya itu dengan hal kecil kita menjaga atau tidak membuang sampah sembarangan kayak gitu. Nah, salah satu upaya lain yaitu ada namanya reboisasi dan atau penghijauan kayak gitu. Kalau penghijauan, penghutanan kembali di luar kawasan hutan. Kalau untuk reboisasi, penghutanan kembali di dalam kawasan hutan. Bedanya itu antara reboisasi dan penghijauan. Nah, itu kan Nah, itu tadi ada reboisasi, itu penghijauan. Ada yang di kawasan hutan dan di luar kawasan hutan. Iya, di luar kawasan. Nah, itu kan baru floranya nih. Iya. Kalau faunanya gitu ada istilah in situ dan ex situ. Iya, benar. In situ. Kalau itu kayak gimana sih kita? Kalau untuk satwa liar, apalagi hubungan tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistem, sebenarnya teman-teman bisa baca di peraturan undang-undang ya. Ada namanya di P nomor 5 tahun 1990, itu cukup jelas terkait konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Di situ sudah jelas mengenai satwa, flora dan fauna dan sebagainya. Nah, mengenai untuk in situ dan in situ itu kita bisa dasari bahwasannya satwa liar itu membutuhkan tempat atau habitat kayak gitu. Nah, untuk in situ kan kita udah jelas namanya in berarti di dalam. Ex berarti di luar. Nah, berarti untuk in situ dan ex situ itu mempunyai perbedaan yang masing-masing. Nah, salah satunya di in situ itu dia sifatnya yang dikelola oleh negara ataupun oleh pemerintah, misalnya dari BKSDA-nya sendiri. Ya, misalnya ada satwa seperti kijang ataupun jenis rusa yang ada di hutan penelitian Dramaga kayak gitu kan. Itu kan salah satu upaya pelestarian dalam menjaga kepunahan kayak gitu. Nah, ex situ berarti di luar kawasan, ibarat kata kita bisa melihat secara kasat mata secara langsung ataupun melihat dari jarak jauh kayak gitu. Karena namanya konservasi itu kita bisa mengenalnya atau melihatnya secara tidak langsung ketika kita di luar rumah juga. Kita melihat tuh sebuah hewan kayak gitu misalnya kayak gitu. Hal kecilnya seperti itu. Tapi buat kita nih ya yang hidup di perkotaan, terutama di teman-teman di ibu kota mungkin atau di pedesaan juga, bahkan kayaknya kita sangat jarang menemui satwa liar gitu. Iya, benar. Nah, benar.
malah nggak ada. Nggak ada ya, nggak ada ya. Apalagi yang dilindungi. Apa adanya juga paling di kayak Gembira Loka, di Taman Binatang gitu. Itu udah jelas. Taman Safari ya. Taman Safari. Nah, ngomong-ngomong satwa liar tadi nih, apakah satwa liar ini memiliki peran penting terhadap ekosistem gitu? Iya. Bagaimana sih peran penting satwa liar terhadap ekosistem ini? Ya. Ngomongin satwa liar dan peran penting itu dua-duanya sangat kompleks ya. Jadi peran utamanya itu karena sifat dari satwa liar itu kan dia melindungi atau dilindungi kayak gitu. Nah, satwa liar jenis apapun itu sifatnya dilindungi. Itu sudah ada undang-undangnya, sudah ada peraturannya kayak gitu. Jadi mau itu satwa liar sifatnya primata ataupun elang Jawa dan sebagainya, itu tuh satwa liar yang harus kita lindungi, harus kita jaga. Nah, dengan seperti itu satwa liar sendiri itu sifatnya dengan apa yang kita lakukan kayak gitu. Nah, satwa liar itu upayanya itu contoh hal kecil misalnya kita tidak mencoret atau mencoret-coret di bagian pohon di dalam hutan, itu salah satu upayanya, hal kecilnya misalnya. Dan kan kita hidup berkesinambungan kayak gitu, maksudnya nggak mungkin kita hidup tanpa satwa liar juga. Contohnya misalnya kayak satwa liar yang ada di lahan sawit, dia nggak bisa hidup kalau tidak ada ekosistem yang ada di dalamnya kayak gitu, karena dia sifatnya konservasi, harus ada pohon lain, harus ada pohon inang ataupun harus ada tanaman yang dia makan, tumbuh-tumbuhan yang dia makan kayak gitu. Jadi sifatnya namanya satwa liar itu berperan penting kayak gitu terhadap manusia. Kalau kita nggak jaga, kalau kita tidak bisa menjaga satwa liar tersebut, ya ancamannya akan berimbas pada manusianya itu sendiri kayak gitu. Benar-benar. Balik lagi tadi, kita saling hidup berkesinambungan gitu, nggak bisa lepas lah gitu. Iya benar. Apalagi dengan satwa liar ini ternyata berdampak juga pada kehidupan manusia gitu, terutama untuk anak cucu kita nanti. Kalau di pelajaran SD SMP itu biasanya dijelasin satwa liar yang terancam punah gitu, ada yang dilindungi itu, supaya tujuannya ya tadi anak cucu kita melihat kalau di pelajaran SD gitu. Iya. Nah, akhir-akhir ini kita sering dengar nih bencana-bencana gitu atau kerusakan yang ada di bumi ini gitu kan. Nah, kerusakan yang terjadi sekarang ini bagaimana sih? Maksudnya kerusakan yang terjadi sekarang ini apakah mengancam keanekaragaman hayati terutama di bumi pertiwi kita ini? Oke. Untuk ancaman besar terhadap khususnya Indonesia ya, karena Indonesia sendiri merupakan negara negara paling banyak gitu loh, mega biodiversity-nya dunia kayak gitu, kedua ibarat kata kayak gitu kan. Jadi banyak sekali spesies atau tumbuhan yang hidup yang berada di Indonesia kayak gitu. Karena saya pernah baca di conservation biodiversity center gitu. Nah, itu tuh jumlah populasi khususnya di Indonesia, khususnya biodiversitas itu Indonesia peringkat keempat tingkat kepunahannya. Waduh. Iya. Prestasi atau apa nih? Salah satu bukan prestasi sih, lebih ke kita sebagai orang Indonesia yang begitu beragam kok bisa seperti ini kayak gitu. Kehilangan keanekaragaman yang begitu banyaknya, benar-benar apa sih yang udah menyebabkan itu semua kayak gitu. Hal apa yang harus kita jaga gitu, upaya apa yang harus kita lakukan ke depannya dari segi jangka pendek maupun jangka panjang ke depannya kayak gitu. Karena dari spesiesnya itu 17% dari burung itu mengalami kepunahan, terus 12%-nya dari mamalia. Karena itu yang cukup drastis juga kayak gitu. Itu kan salah satu spesies biodiversitas harus kita jaga kayak gitu. Terus tumbuhan 25% dan 16%-nya di
perairan, ibarat kata ikan kayak gitu. Ikan. Nah itu mengalami penurunan yang sangat drastis. Nah dari situ banyak sekali kejadian seperti kebakaran hutan, penebangan liar, illegal logging, yang ibarat kata yang tadinya hutan jadi non hutan, yang tadinya hutan jadi lahan pertanian, yang tadinya hutan jadi tambang, yang tadinya hutan jadi batu bara kayak gitu. Itu kan salah satu kerusakan yang krusial kayak gitu. Ibarat kata Indonesia itu dari zaman presiden, dari zaman dulu aja kita udah mengalami kerusakan yang begitu fatal ya, ibarat kata. Yang tadinya hutan dari tahun 90 Kalimantan yang begitu hijaunya sekarang mengalami penurunan yang sangat drastis kayak gitu. Benar-benar. Jadi memang kerusakan di muka bumi ini dibuatnya ya oleh kita juga gitu selaku manusia. Kita nggak bisa nggak bisa lepas tangan gitu. Semua yang ada di muka bumi ini kerusakan ditimbulkan oleh manusia. Kalau dalam surat Quran, surat Al-A'raf ayat sekian lupa saya. Ya, nanti kita buka lagi Al-Qurannya. Di situ ada perintah tentang larangan jangan membuat kerusakan di muka bumi ini gitu. Ya. Kita langsung aja ke closing statement sekaligus pesan nih kepada generasi muda supaya tetap menumbuhkan rasa cinta terhadap keanekaragaman hayati dan lingkungan yang ada di bumi pertiwi kita ini. Oke. Silakan. Oke, ya sebelum saya closing statement untuk kerusakan hutan khususnya Indonesia yang begitu banyak biodiversity, keanekaragaman hayati yang cukup yang harus kita pertahankan, harus kita jaga. Karena salah satu kebakaran hutan, illegal logging, terus penebangan secara liar kayak gitu, atau perubahan iklim itu salah satu yang sifatnya kita sering melihat di televisi gitu. Kita sering melihat suatu kejadian secara nyata kayak gitu. Itulah salah satu kerusakan yang sudah terjadi kayak gitu. Dengan seperti itu rasa dan harus upaya kita harus dilakukan. Salah satunya kita harus kita tidak masuk ke dunia lingkungan pun tidak jadi masalah, tapi kita harus ada kecintaan kita, jati diri kita, arahan kita harus meyakini bahwasanya kita itu dianugerahi atau ibaratkan diamanahkan untuk menjaga sebuah bumi ini yang harus kita lestari, gitu, harus kita lestarikan. Ada juga di Quran itu ya. Iya benar. Sebagai khalifah di muka bumi. Iya. Terus dengan sebenarnya caranya cukup mudah, simple. Salah satunya kita bisa menanam pohon. Itu kan salah satu upaya juga kan. Dengan menanam pohon kita bisa menghirup udara dengan segar kayak gitu. Terus upaya seperti menebang pohon juga ditebangnya secara tebang pilih. Kalau dalam sistem ilmu kehutanan itu ada namanya sistem tebang pilih kayak gitu. Jadi pohon yang semestinya ditebang dan tidak ditebang kayak gitu. Itu sudah ada acuannya. Dengan itu kita bisa mengetahuinya. Salah satu hal utama lain yaitu dengan ini kita salah satunya menghemat energi. Ya, itu salah satu upaya yang harus kita lakukan juga, menghemat energi, terus menghemat air. Itu kan salah satu upaya yang harus kita terapkan. Dengan seperti itu kita sudah menyumbang dedikasi kita, kecintaan kita terhadap alam kayak gitu. Apa yang sudah terjadi kayak gitu, kerusakan yang sudah diperbuat oleh sekian banyak kalangan industri kayak gitu kan. Itu kan salah satu upaya juga dengan menghemat energi tersebut kayak gitu. Nah, dengan menerapkan salah satunya cinta lingkungan, terus membuang sampah pada tempat-tempatnya, mendidik anak kita dari usia dini membuang sampah pada tempatnya, itu salah satu upaya juga yang harus kita jalankan dan kita pegang teguh kayak gitu. Oke. Jadi bisa diambil kesimpulan kalau kerusakan yang udah terjadi ini udah lah gitu terjadi di masa lalu. Justru mulai dari sekarang kita memperbaikinya dan menanamkan rasa cinta sejak dini gitu supaya kedepannya
gak ada lagi lah kerusakan di bumi ini. Iya, Mungkin kalau nggak ada lagi sulit juga, tapi diminimalisir lah gitu. Iya, minimalisir. Jangan sampai kerusakannya makin sini makin bertambah gitu kan. Karena ya kembali lagi tadi, tugas kita di muka bumi ini adalah sebagai khalifah atau pemimpin gitu. Jadi segala kerusakan juga ditanggung oleh kita gitu. Jadi beban moral juga buat kita ya gitu. Oke. Terima kasih Bung Wajir, waktu kita nggak lama kali ini. Iya, Mungkin di lain kesempatan kita bakal ngobrol-ngobrol lagi lebih panjang. Iya. Atau bikin part 2, part 3 dan seterusnya gitu. Lebih detail ya. Lebih detail. Kupas lebih detail lagi. Pokoknya kita nanti insya Allah kalau ada waktu atau di sesi lain mungkin bisa ngobrol lagi bersama Bung Wajir ini lebih panjang. Sekian teman-teman, semoga apa yang kita obrolin hari ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan kira-kira kedepannya kita bakal ngundang siapa lagi nih buat ngobrol? Boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di sesi Kempot selanjutnya. Salam rimba. Oke. Oke, 1, 2, 3. Salam rimba. Lestari. Lestari. Mantap.